Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivita Salsabila dengan NIM 047 di sini akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi data tunggal. Teman-teman semuanya bisa dilihat di sini diketahui nilai UTS Matematika kelas 5, ada yang dapat 90, 100 dan lain sebagainya. Jadi, untuk mempermudah, kita buat kolom terlebih dahulu. X1 itu data ke-1, X2 data kedua, dan seterusnya. Kita masukkan nilainya. Di sini, data ke-1 adalah 90, data kedua 100. Jadi, nanti urut ya, sampai data ke-20, yaitu 65 nilainya. Nah, karena di sini ada beberapa nilai yang sama, yaitu seperti 88 ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk mempermudah kita buat kolom terlebih dahulu. Jadi kita urutkan, mulai nilai yang terendah sampai dengan nilai yang tertinggi. Di sini 50 bisa dilihat cuma 1, 57 ada 1, dan seterusnya. Frekuensinya ada 20. Oke, di sini kita akan mencari nilai min atau rata-rata, median, dan juga modus. Min kita bisa masukkan rumusnya, yaitu nilai dikali frekuensi dibagi dengan frekuensinya. Di sini nilai kali frekuensinya bisa dicari dengan nilai ini 50 dikali 1, 50, 57 dikali 1, 57, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya 1560. Oke, kita langsung ya. Di sini kita kasih sama dengan terlebih dahulu. Lalu nilai dikali frekuensinya dibagi dengan frekuensinya. Langsung enter. Mendapatkan nilai 78 rata-ratanya. Kemudian median. Median merupakan nilai tengah, tapi karena di sini ada 20 data, yaitu genap, jadi kita ambil tengah-tengahnya, yaitu data ke-10 dan juga data ke-11. Kita langsung masukkan saja. Jangan lupa dikasih sama dengan terlebih dahulu. Kita masukkan data ke-10, yaitu 60, ditambah dengan data ke-11 dibagi dengan 2. Langsung kita enter, mendapatkan 104. Kemudian modus. Bisa dilihat di frekuensi ini, modus merupakan nilai yang sering muncul. Di sini yang paling banyak muncul yaitu nilai 88 dengan frekuensi 5. Jadi, nilai modus yang didapatkan dari data tersebut yaitu 88. Jadi ini adalah rata-rata, median, dan juga modus dari soal tersebut. Oke, baik teman-teman. Sini saya dapat bagian untuk mencari rata-rata frekuensi data bergolong. Sebelum kita untuk mencari rata-rata frekuensi data bergolong, di sini masih kosong fx-nya. Sebelum itu kan kita harus mencari fx-nya. Cara mencari fx-nya yaitu frekuensi dikali nilai tengah. Nah, 25,5 dikali 2 itu ada 51. 35,5 dikali 3 itu ada 106,5. Nah, ini 45,5 dikali 4 yaitu ada 182. Nah, 55,5 dikali 7 itu ada 388,5. Yang terakhir 65,5 dikali 4 itu ada jumlahnya 262. Nah, total ini kita tulis total terlebih dahulu. Ini dijumlah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 4 itu jumlahnya 20. Ya, di sini kita tulis total. Nah, ini setelahnya ini dijumlah 51 tambah 106,5 ditambah 182 ditambah 388,5 ditambah 262 itu jumlahnya ada 990. Nah, ini kalau udah dipermudah ya. Untuk mencari rata-ratanya kita ada rumus cari rata-rata data bergolong.
bergolong, yaitu rumusnya ada M sama dengan jumlah fx dibagi f kecil. Nah, jumlah fx nya itu yang ini, fx kan udah cuma semua. Nah, itu ada 990, terus dibagi sama f kecil. F kecilnya yaitu ini, nilai tengahnya. F kecilnya itu frekuensi nilai tengah itu ada 20 frekuensi maaf, f kecil itu ini ya, f kecil itu ini, itu 20 jumlah. Itu mohon maaf tadi teman-teman, karena memori saya penuh, ini saya akan melanjutkan tentunya 990 mencari rata-rata data bergolong. Mencari rata-rata bergolong kan tadi sudah saya jelaskan semuanya. Ini kita tinggal jumlahkan. 990 dibagi 20 itu jumlahnya ada 49,5. Nah, rata-rata data bergolong dari soal ini yaitu ada 49,5. Kita tulis di sini rata-rata. Nah, oke. Nah, terima kasih teman-teman. Ini hasilnya dari 49,5. Saya akan menjelaskan median dari cara menentukan median dalam data bergolong. Median sendiri merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data yang sudah diurutkan. Kita langsung masuk pada contoh soalnya. Di sini ada data bergolong dengan frekuensi yang sudah ditentukan yakni 20, nilai tengah dan fx, dan mendapatkan rata-rata 49,5. Selanjutnya, kita menentukan mediannya, berapa dari median dari data bergolong tersebut. Untuk menentukan median, kita harus tahu dulu apa rumusnya. Di sini bisa kita lihat rumus dari median frekuensi data bergolong, yakni B ditambah L, kemudian setengah N besar dikurang F besar per F kecil. Di sini ada B yakni tepi bawah kelas median, L lebar kelas, N besar jumlah data, F frekuensi sebelum kelas median, F kecil yakni frekuensi kelas median. Jadi kita pertama-tama menentukan berapa B-nya dulu. B-nya ini merupakan tepi bawah kelas median. Bisa kita tentukan dari total dari frekuensi data ini yakni 20. Kita cari dulu nilai tengah dari 20 ini berapa. Nilai tengah dari 20 ini antara angka 10 dan 11. Ini ya. Lalu kita cari di mana ada angka 10, urutan ke 10 dan 11 ini. 1, 2 ini dan ini ya. Berada di kelas keempat, 1, 2, 3, 4 di sini ya. Kemudian kita geser ke sini, langsung kita jumlahkan 50 dan 51 ini dibagi 2. Jadi 50 ditambah 51, 101, kemudian dibagi 2. Jadi 50,5. Itu adalah nilai dari B, 50,5. Gini ya. Maaf, ini salah ya. Error sepertinya. Tetap di situ 0,5. Oke. Kemudian nilai dari L. Ini adalah L merupakan lebar kelas. Kita tentukan dari sini. Antara nilai dari 51 sampai 60 ini ada berapa angka? Jadi bisa kita hitung manual seperti mengurutkan mulai dari 51, 52, 53, 54 dan seterusnya sampai angka 60. Ada berapa? Di sini bisa kita hitung terdapat 10 ya, kita tulis 10. Kemudian N besar yakni jumlah data kita bisa pakai di frekuensi jumlahnya ini. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 7 dan 4 ada 20. Kita tulis saja 20. Kemudian F besar, frekuensi sebelum kelas median. Kita berada di kelas keempat dengan frekuensi 7. Jadi kita fokus ke atas dari kelas 4 ini. Ada 3 angka, 2, 3, dan 4. Kita jumlahkan. 2 tambah 3, 5, ditambah 4, 9. Kemudian ada F kecil, frekuensi kelas median. Kita langsung bisa tulis di sini. Kita berada di kelas keempat dengan frekuensi 7. Nah, setelah kita menentukan semuanya, baru kita tentukan berapa mediannya. Kita langsung pakai rumus ini. Jadi sama dengan B kita klik ditambah dengan ini, kemudian dikali setengah ya, 1/2. Kita kasih tanda kurung dulu biar tidak bingung ya. Sini setengah, kita kali lagi dengan ini kita kasih curang tutup, kemudian kita kurang dengan F besar 9 seperti ini ya. Kita kasih kurung tutup lagi, kemudian
kita bagi dengan F kecil, kita kasih kurung tutup. Nah, kita bisa blok seperti ini. Nah, inilah jumlahnya hasil dari median ini, 51,9285. Ini adalah total dari mediannya. Itu ya, kita bisa tulis, kita enter coba. Oke, ini kita error, kita tulis manual saja. Jadi jumlah dari median ini 51,9286 ya. Jadi ini rumusnya itu ini ya teman-teman. Ini maaf, ini salah. Oke, ini salah. Gini ya. Ini adalah hasil dari penjumlahan tadi. Jika frekuensi ke-10 itu ada di kelas ketiga. Sini kita highlight dulu. Nah, ini. Lalu selanjutnya kita cari dari nilai terakhir kelas ketiga dengan nilai pertama kelas keempat itu selisihnya berapa. Jadi antara 80 dan 81 itu nilai tengahnya ada di 80,5. Jadi bisa dikatakan bahwa B itu adalah 80,5. Sudah dapat B-nya, lalu kita lanjut ke L. L ini adalah panjang kelas. Cara mendapatkan panjang kelas itu kita lihat dari nilai. Misal kita lihat dari kelas pertama, nilai 51 sampai 60 itu ada berapa nilai. Kita coba di sini 51. Lalu kita tarik ke bawah. Kita fill series. Nah, ini sudah terjabarkan dari 51, 52, 53 sampai 61. Kita hitung ada berapa. Nah, lalu kita fill series juga. Maaf. Nah, di sini terlihat ada 10 bilangan atau 10 nilai dari kelas 1. Jadi dengan ini, semua kelas ini memiliki nilai dengan 10 nilai. Jadi 51 ke 60 itu ada 10, 61 ke 70 juga ada 10. Jadi bisa dikatakan bahwa L atau panjang kelas itu ada di angka 10. Lalu selanjutnya kita cari D1. D1 ini adalah frekuensi sebelum kelas modus. Jadi di sini kelas modusnya ada di kelas ketiga. Jadi kita cari kelasnya di kelas kedua dengan frekuensi yang terlihat itu ada 3. Jadi D1 itu 3. Di sini. Lalu kita cari D2. Nah, D2 ini kalau sebelumnya itu D1 itu ada di atasnya kelas modus. Nah, kalau D2 itu ada di bawahnya. Jadi di sini terlihat ada 2 kelas setelah kelas modus dengan frekuensi 8 dan 2. Jadi untuk menemukan D2 itu adalah 8 dikurangi 2, yakni 6. Lalu selanjutnya kita masukkan rumus. Sini. Pertama kita masukkan B. Maaf, sebelumnya kita ini. Lalu kita masukkan B 80,5. Kemudian ditambah. Nah, sebelum kita masukkan L, kita beri kurung dahulu. Ini, lalu kita masukkan L dengan angka 10. Lalu kita kali di Microsoft Excel itu dengan simbol bintang. Lalu kita beri kurung lagi supaya Microsoft Excel bisa lebih mudah untuk menghitungnya. Lalu kita masukkan D1, yakni 3. Kemudian kita bagi ini simbolnya garis miring. Nah, lalu kita kasih kurung lagi, kita masukkan D1 lagi sesuai rumus, lalu kita tambah dengan D2. Nah, lalu kita beri kurung sesuai dengan kurung bukannya tadi. Sudah, lalu kita enter. Nah, sudah langsung terlihat hasilnya, yakni modus dari data nilai statistik kelas B4 KPI itu adalah 83,8333.
diketahui nilai 20 siswa yang ditetapkan sebagai sampel seperti tabel berikut. Oke, sudah diketahui nilai dari 20 siswa dan frekuensinya. Kemudian carilah variansi dan deviasi baku dari data tersebut. Oke. Sebelum kita mencari variansi dan deviasi, kita harus mengetahui nilai X frekuensinya, X min X barnya, dan X min X bar pangkat 2. Kita cari dulu nilai X frekuensinya. Cara menghitungnya, nilai X dan frekuensinya tinggal dikalikan. Contoh 40 dikali 2 sama dengan 80. Yang ini juga sama, 50 kali 3, 60 kali 4. Hasilnya ditulis di sini. Oke, setelah kita mencari nilai X frekuensi, kita jumlahkan. Hasilnya 1340. Oke, setelah itu kita cari rata-ratanya atau X bar. X bar itu rata-rata. Cara menghitung rata-ratanya itu nilai X frekuensi ini 1340 dibagi 20. Oke, ini 1340 dibagi 20. Hasilnya tinggal dihitung. Kemudian kita mencari X min X barnya. Cara menghitung X min X barnya itu nilai X dikurangi X bar, dikurangi hasil rata-ratanya. Jadi 40 dikurangi 67, 50 dikurangi 67, dan seterusnya. Oke, kemudian kita menghitung X min X bar pangkat 2. Tinggal ini hasil dari X min X barnya ini kita pangkatkan 2 semua. Nih, min 27 pangkat 2, hasilnya berapa, dan seterusnya. Oke, ini hasilnya ya. Kemudian kita jumlahkan semua ini, dari 729 ditambah sampai 529. Kita jumlahkan semua. Oke, setelah kita mengetahui hasil dari penjumlahan ini, X min X bar pangkat 2-nya, kemudian kita tentukan variansi dan deviasi baku. Pertama kita cari variansinya dulu. Rumus variansi itu sigma X min X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1. Oke, X min X bar pangkat 2 itu ini hasil dari X min X bar pangkat 2. Nih, untuk N-nya itu hasil dari frekuensinya 20. Tinggal rumusnya kita masukkan di sini. Sudah kita masukkan 1774 bagi 20 dikurang 1. Tinggal kita hitung. Oke, udah ketemu hasilnya. Sekarang kita bahas yang deviasi baku. Rumusnya deviasi baku itu akar dari variansi S pangkat 2 atau variansi. Jadi deviasi baku tinggal pangkatkan hasil dari variansinya ini. Dipangkatkan hasilnya berapa? Oke, dan tinggal dihitung hasilnya ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dispersi data bergolong. Di sini nilai kita ada 40 sampai 90 dengan frekuensi 2, 3, 4, 5, 2 dan 4. Untuk mencari nilai tengah, kita ada nilai kelas bawah plus kelas atas dibagi 2, yaitu 40 plus 49 dibagi 2 dengan hasil 44,5. Lalu kita lakukan dengan hal yang sama. Untuk nilai frekuensi kita tetap menggunakan data yang di atas dengan jumlah 20. Lanjut kita mencari nilai X frekuensi, yaitu kita dari nilai tengah 44,5 dikali nilai frekuensi 2 sama dengan 89. Begitu juga dilakukan dengan hal yang sama, lalu dijumlah secara keseluruhan dengan hasil 1430. Untuk mencari nilai rata-rata, kita ada dari nilai X frekuensi 1430 dibagi nilai frekuensi 20, yaitu hasilnya 71,5. Lanjut dengan nilai XFX, yaitu nilai tengah 44,5 dikurang nilai rata-rata 71,5 dengan hasil min 27. Begitu juga dilakukan dengan hal yang sama. Lanjut kita ada nilai FX, kita kuadratkan min 27 jadi 729, 289 dan seterusnya, lalu dijumlahkan secara keseluruhan ada 1774. Langsung aja kita masuk ke rumus variansi, yaitu dengan nilai 1774 dibagi 20 min 1 sama dengan 93,3684211. Untuk mencari deviasi baku itu hasil dari variansi sama dengan 9,66. Terima kasih. Statistika berperan penting dalam kehidupan sehari-hari meskipun sering tidak disadari. Ia membantu kita memahami informasi dan angka, menemukan pola, serta membuat keputusan yang tepat. Dalam bidang kesehatan, pendidikan, belajar online, pemerintahan, hingga dunia bisnis, statistika digunakan untuk menganalisis data dan mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan statistika, kita bisa melihat fakta secara lebih jelas dan menyusun langkah yang lebih bijak dalam berbagai aspek kehidupan.